Adabnya sekarang. Jadi tadi menerangkan kemuliaan menjamu makan kepada orang yang berkunjung. Itu dalil-dalilnya. Sekarang etikanya seperti apa? Etika bagi orang yang masuk dulu. Nanti berikutnya etika bagi yang punya rumah. Bagi orang yang masuk, ayaksida kauman, tidak bagian dari sunnah Nabi, tidak dianjurkan, berarti hindarkanlah. Masuk ke rumah teman, berkunjung ke rumah teman, sengaja pas waktu makan. Jane longgar jam 7, jam 8, jam 10. Neng ditunda, kena apa? Belum jam makan. Nah, yang ini makruh, mengagetkan tuan rumah. Kata Allah, la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina ainahu walakin idza tu'itum fadkhulu. Hei orang-orang mukmin, kamu jangan masuk rumahnya Nabi kecuali diberi izin, ya. Masuk rumah Nabi ngincer pas jam makannya. Jangan lakukan itu. Itu di Quran. Terus di hadis. Hadis menyatakan barang siapa yang datang ke jamuan makan padahal dia tidak diundang, maka dia itu orang fasik dan haram ikut makan. Wong tamu tidak diundang. Kalau ada, jadi haknya orang yang datang, asal datangnya tidak ngincer jam makan, itu ya. Itu datang, ya, tidak sengaja, ya, pas makan, itu ya. Itu harusnya tidak makan. Jadi dari rumah sampai ke tujuan, rumah tujuan, pas jam makan, jangan ikut makan selama tidak diizini. Kalau dibilangi, monggo ikut makan, jangan langsung makan, ngukur dulu. Ini sungguh-sungguh apa basa-basi? Kalau sungguh-sungguh, wah, sepertinya sungguh-sungguh ini, seneng ini kalau saya ikut makan, ikutlah makan. Tapi setelah diukur, kok ini basa-basi saja, ya, hanya basa-basi. Mungkin malu kalau tidak nawari makan, ya kita jangan ikut makan, gitu. Ya kalau tidak ikut makan, ya cari alasan, cari alasan. Lah kalau pas lapar, yo namanya juga lapar, daripada tidak cari-cari alasan, sepertinya yang situ juga senang, ya makan saja. Pernah Nabi Abu Bakar dan Umar itu sengaja datang ke rumah dua orang sahabat, Abil Haitham dan Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau bertiga datang saat lapar, memang sengaja cari makan dan tidak apa-apa, karena tahu mereka datang minta makan supaya tuan rumah dapat pahala. Emang kelasnya Nabi Abu Bakar dan Umar tidak mungkin karena rakus terus datang ke rumah orang minta makan. Tidak mungkin karena rakus. Ya yang mungkin apa? Kalau karena beliau orang terhormat datang ke rumah itu minta makan supaya tuan rumah dapat pahala. Ning aja mbok nggo modus. Kowe gelem ganjaran, yo gelem ah ganjaran. Aku tak dolan nggonem kok keimangan. Lho kok iso? Kan aku niru Kanjeng Nabi, kowe bentuk ganjaran. Iya, lah kowe kelase Nabi ora urusan. Ada ada orang namanya
Imam Aun itu punya teman 360. Dia jadwal selama setahun, Januari atau Muharram tanggal 1 ke Sifulan jaluk mangan. Nanti tanggal 2 Muharram Sifulan kedua. Sampai genep setahun. Jadi kue ya ngoleksi kontak, nomor kontak 365 ya setahun ya. Itu jeneng pilai gawekno kei tanda siji sendiri jatah makan guru nomor ini. Kok hari pertama klik nek omah yo sarapanem wis mateng wis moro. Besok hari kedua ke teman yang lain dikontak dulu gitu. Ana sahabat sing ana ulama sing ngono. Ana sing ulama koncone 30. Berarti piye? Angger sasi ke orang sehari, ke orang ini tanggal 1. Bulan depan ke orang ini lagi tanggal 1. Ini berarti bulanan, yang itu tadi tahunan. Ana sing mingguan barang, koncone mok 7. Angger dina Jumat mara nek kene njaluk mangan. Setu nyenggone sing kono mangan. Lah, seperti ini apa boleh? Boleh. Ya, asal betul-betul kita niatnya tulus mencari makanan. Nek cara aku wong mosok ngono tulus, yo gampang ah. Ketika kamu datang yo nggowo sowanan, kan beres, ngono kok mbok pikir bingung. Asal kamu datang bawa apa sarapanmu wis segane wis mateng wis iki aku wareh mara nggawa iwak nggo lawuh. Nah, gitu. Ku mulai kok kono digawani nggo modal sesuk mara yang omahe kedua. Hari kedua digawani engko dienggo modal mara di hari ketiga. Iku nek iki licik nek iki. Jadi bahkan nawatikon bisa tidak apa-apa kalau kita masuk rumah di situ ada makanan, kita yakin betul pemilik rumah itu seneng kalau kita makan. Ya. Soalnya urusan makan itu sepele lah itu ya. Yang penting apa? Ridho. Dia tidak bisa memberikan izin verbal secara lisan, tapi kita yakin pasti senang dia makanannya kita makan. Yang penting kan ridho nih, bukan izinnya. Izin itu pernyataan yang menandakan hatinya ridho. Jadi pemberian izin itu zahirnya, batinnya ridho. Lah ini kita masuk rumah tidak ada orangnya, memang tidak bisa memberi izin, tapi kita yakin dia ridho, silahkan makan. Karena yang penting ridho. Soalnya banyak orang yang memberi izin, tapi hanya basa-basi, hatinya tidak ridho. Sebaliknya banyak orang yang tidak memberi izin karena gak ketemu, tapi justru hatinya ridho. Nabi sendiri pernah melakukan masuk rumahnya Ibu Barirah. Orangnya tidak ada, langsung Nabi makan saja. Ya, terus belakangan dikabari itu makanan sedekahan sunnah. Apa jawab Nabi? Ya berarti wis tepat sasaran, tak tambani aku. Ini Nabi yakin karena Ibu Barirah senang kalau Nabi kerso dahar. Jadi boleh masuk rumah, wong makan saja boleh, apalagi sekedar masuk tanpa izin. Yadkhuluna manzilal Hasan. Ada Imam Wasik dan murid-muridnya masuk rumahnya Imam Hasan. Imam Hasannya tidak ada.
Akhirnya seluruh makanan yang ada di situ dimakan, dihabiskan. Setelah habis, tuan rumah Imam Hasan masuk. Alhamdulillah, yo ngene, aku yo biasa ngene iki. Guru-guruku yo ngene. Terus kok sing mara, alhamdulillah. Ning wanine ngono karena Imam Hasan diyakini pasti ridho. Ora kok terus sesuk golek sasaran neh liyane. Ya gak iso. Aku mataan wa jawana itu faqala lahu Syam badadan. Imam Hasan tadi juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ini sebagai pelaku dan tadi sebagai korban. Nah, itu makan apa? Sayuran dari pedagang sayur di pasar. Ditegur sama Kiai Hisam, loh jenengan niku kiai gede, ulama besar, Imam Hasan Al-Basri, kok makan sayuran tanpa izin pemiliknya? Apa jawab Imam Hasan? Dalilnya mana coba? Bacakan ayat yang menerangkan makan milik orang lain. Diwaca. Laisa alal maharaju wala alal a'raji haraju wala alal maridi haraju wala ala anfusikum antakulu min buyutikum au buyuti ummahatikum au buyuti ikhwanikum au buyuti akhwatikum au buyuti a'mamikum au buyuti ammatikum au buyuti akhwalikum au buyuti kholatikum au ma malaktum mafatihahu, atau rumah yang kamu punya pegang kuncinya, au mamalaktum mafatihahu au sodiqikum, rumah teman. Terus si Kiai Hasyim membacakan itu, lah itu kan ada sodiqikum, kata Imam Hasan. Balik tanya Imam Hasyim, loh memang maksudnya sodik niku sinten wahai Imam Hasan? Yang namanya sodik, teman akrab itu orang yang kita merasa senang, tenang kalau dia berbuat apa saja, termasuk makan di rumah kita. Ada sekelompok orang berjalan menuju ke rumah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di rumah tidak ada, Imam Sufyan tidak ada. Lah orang-orang ini asal buka pintu, setelah di dalam makanan diturunkan, dimakan mereka habis. Setelah habis Imam Sufyan Ats-Tsauri masuk, komentarnya, lah seperti inilah ulama-ulama salaf melakukan. Jadi silahkan, tidak apa-apa. Nah ini yang noneh malah iki malah lucu. Ada sekelompok orang datang ke rumah seorang tabi'in. Pemilik rumah tidak ada. Pemilik rumah ada, tapi tidak punya apa yang disuguhkan. Digeruduk tamu, tidak punya suguhan. Akhirnya piye? Tuan rumah keluar ke rumah tetangganya. Tetangganya tidak ada di rumah, langsung masuk saja si tabiin kita ini tadi. Di situ ada di kendil, di wadah, nampan ada roti, diambil saja, semuanya diambil, dibawa pulang ke rumahnya, disuguhkan tamunya. Jadi ini makan seakan-akan roti curian. Yang punya rumah si tetangga masuk rumah, loh kok rotiku hilang? Terus dikandani tonggone tetangga, itu tadi yang masuk ke rumah tabiin. Oh ya sudah, keesokan harinya tetangga ini ketemu sama tabiin. Wingi jenengan masuk rumah saya? Iya. Ambil roti? Iya. Tidak apa-apa, alhamdulillah, cukup untuk suguhan tamu, cukup alhamdulillah, jadi tidak kecewa ya. Besok-besok ya, kalau mereka datang lagi, kamu tidak punya lagi, ambil lagi ke rumahku ya. Iki
tulus apa ngelulu. Sesuk nek kancane mara neh ya. Kowe njukuk roti ngon kuwi gitu. Iki nek ora tulus ya diarani ngelulu. Nah, itulah tadi adab-adab bagi orang yang berkunjung. Wa amma adamu